Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kami akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses penciptaan alam semesta, yang ditinjau berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Alkitab. Video ini dibuat tidak untuk membandingkan, melainkan hanya untuk sebuah wawasan saja. Mohon untuk tidak berkomentar yang negatif. Sebelumnya, kalau video ini dirasa bermanfaat, kami sangat mengapresiasi sobat semua kalau bersedia untuk subscribe, like maupun share. Yuk langsung saja kita ikuti videonya. Proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Pada mulanya alam semesta ini adalah satu kesatuan. Kemudian Allah jadikan menjadi berbagai macam bagian yang Allah kehendaki. Di dalam ilmu pengetahuan modern saat ini, hal tersebut dikenal dengan istilah teori Big Bang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, ayat 30 sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian Allah Ta'ala menceritakan proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Ada yang bersifat global dan ada pula yang lebih detail. Dalam penjelasan global, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Allah tegaskan hal ini di 7 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, 1. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. 2. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Quran Surat Qaf, ayat 38. 3. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat, kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka, sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus, ayat 3. 4. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Serta sebelum itu, arasnya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh, jika engkau, Nabi Muhammad, berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini, Al-Quran, tidak lain kecuali sihir yang nyata. Quran Surat Hud, ayat 7. 5. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas aras. Dialah yang Maha Pengasih. Tanyakanlah wahai Nabi Muhammad tentang Dia, Allah, kepada yang Maha Mengetahui, Allah. Quran Surat Al-Furqan, ayat 59. 6. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah, ayat 4. 7. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4. Di samping penjelasan global, Allah juga memberikan penjelasan lebih detail. Di surat Fussilat, ayat 9-12. 1. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam. Quran Surat Fussilat, ayat 9. 2. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Quran Surat Fussilat, ayat 10.
3. Dia kemudian menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Quran Surat Fusilat, ayat 11. 4. Lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fusilat, ayat 12. Oke sobat, itulah proses penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quran. Bagaimanakah proses penciptaan alam semesta menurut Alkitab? Ikuti terus video ini sampai akhir. Kitab Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Oke sobat, itulah proses penciptaan alam semesta, dari hari pertama hingga hari ketiga berdasarkan Alkitab. Bagaimanakah proses penciptaan hari keempat dan seterusnya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang
dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.